Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Xiaoyan mulai memanen nektar para dewa. Namun setiap kali Xiaoyan memanen nektar para dewa, maka akan muncul sosok yang kuat. Dan pada saat memanen nektar ketujuh, muncul sosok yang memegang dua pisau dan bertarung dengan sangat sengit. Setelah Xiaoyan menampilkan keterampilan alam dewa api segudang dan menyelimuti sosok itu, namun sosok itu kemudian muncul dari lautan api dengan mata penuh tekad menatap Xiaoyan. Di sisi lain, pakaian Xiaoyan juga sobek dan tubuhnya memiliki luka tusukan dengan tulang yang terlihat. Untungnya, tubuh Xiaoyan kuat dan dia pulih dengan cepat, sementara itu inti guntur Point berkedip. Tetapi meskipun dewa petarung dapat pulih, kecepatannya telah sangat berkurang, sehingga pertempuran juga akan dipengaruhi oleh cedera. Orang yang memegang dua pisau di ujung membuka mulutnya sedikit dan aura abu-abu muncul di sekelilingnya, mengalir ke tubuhnya di sepanjang mulut dan hidungnya, memulihkan tubuhnya dengan kecepatan yang hanya bisa dicapai oleh ranah keabadian. Setelah beberapa saat, itu kembali normal. Melihat ini, Xiaoyan segera mengangkat alisnya. Matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Lagi pula, ketika serangan itu mencapai level ini sebelumnya, Xiaoyan hampir tidak perlu mengambil tindakan lagi. Mereka semua pasti akan menghilang dengan sendirinya. Menghadapi seseorang yang dapat pulih dan yang kekuatannya sangat mengesankan, pikiran Xiaoyan terkejut. Tentu saja, Xiaoyan belum menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi penampilan pria dengan dua pisau telah mengagetkan Xiaoyan. Artinya, di antara ribuan puncak gunung ini, sangat mungkin ada keberadaan yang bahkan Xiaoyan tidak bisa tangani. Mungkin karena inilah Jiu Ying mengatakan tingkat bahayanya. Xiaoyan tersenyum kecut. Jika orang lain yang lebih kuat dari orang ini muncul, maka kemajuan Xiaoyan akan diperpanjang tanpa batas dan Xiaoyan tidak tahu berapa lama dia akan tinggal di sini. Tentu saja ada masalah terpenting lainnya yang ditemukan Xiaoyan setelah masuk ke sini. Dia datang ke sini melalui awan dari atas, tetapi ketika dia melihat ke atas pada saat ini, Xiaoyan ngeri menemukan bahwa awan yang semula ada telah menghilang. Seolah-olah awan adalah jalan untuk masuk ke sini, tetapi bukan jalan keluar untuk pergi dari sini. Dengan kata lain, jika Xiaoyan ingin pergi dari sini, dia masih perlu menjelajah sendiri. Namun Xiaoyan tidak terburu-buru tentang hal ini, karena di jubah lengan bajunya masih ada tahanan roh yang tertidur dan akan selalu ada cara untuk menindasnya. Tentu saja Goyan tidak mengetahuinya saat ini dan Xiaoyan akan memerasnya lagi. Lupakan saja, kita tidak bisa terus membuang-buang waktu, kita butuh solusi cepat, gumam Xiaoyan. Begitu kata-kata itu jatuh, terlihat api merah keunguan naik dari tubuh Xiaoyan. Setelah beberapa saat, latar belakang genesis Qi Xiaoyan telah melampaui 100 juta dan fluktuasi genesis Qi yang berasal dari tubuh Xiaoyan telah mencapai tingkat dewa petarung bintang 8. 7 langkah dewa pembunuh. Saat berikutnya, Xiaoyan berteriak pelan. Tidak ada keraguan tentang 7 langkah dewa pembunuh, tetapi konsumsi sumber Qi sangat besar, sehingga Xiaoyan tidak punya pilihan selain menggunakan 10 api iblis absolut untuk meningkatkan latar belakang sumber Qi. Dengan restu dari 22 pembuluh darah guntur,
kekuatan Xiaoyan saat ini cukup untuk memiliki kualifikasi menampilkan 7 langkah dewa pembunuh yang lengkap. Begitu kata-kata Xiaoyan jatuh, langkah kaki terdengar dan melangkah maju terus-menerus. Di udara, 5 hantu memadat dalam sekejap dan kemudian tanpa penundaan mereka berguling ke arah orang yang memegang 2 pisau. Pertarungan ini telah menghabiskan banyak energi untuk Xiaoyan dan dia juga tahu bahwa setelah pertempuran ini mungkin akan ada banyak sekali pertempuran seperti itu. Meskipun banyak waktu dapat dihabiskan di sini, tidak ada keraguan bahwa tempat ini sangat cocok untuk Xiaoyan berlatih seperti yang dikatakan Ji Wuying. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah adanya keberadaan yang tidak dapat dihadapi Xiaoyan di puncak gunung ini, dan itu akan menimbulkan ancaman baginya. Oleh karena itu, solusi Xiaoyan untuk ini hanya dapat meningkatkan kekuatannya sendiri sebanyak mungkin setelah memanen nekstar para dewa. Xiaoyan tidak pernah takut dengan hal-hal yang belum terjadi. Hanya suara tumpul yang terdengar dari udara dan 5 hantu menjadi lebih padat. Xiaoyan melangkah 5 kali berturut-turut dengan kaki terbungkus angin yang sangat kencang. Wajah pria yang memegang kedua pisau itu tenggelam. Seluruh sosoknya diselimuti oleh tekanan kuat dari atas kepalanya. Dia mengangkat kepalanya perlahan, kemudian mengangkat kedua pisaunya di atas kepalanya dan tiba-tiba tenggelam. Seluruh tanah runtuh dan itu datang dalam sekejap mata. Ada kejutan pada kedua pisau itu dan dengan keras itu melesat ke langit. Lalu dalam sekejap badai merah besar meledak, membombardir 5 langkah Xiaoyan yang berkumpul di udara. Sosok pria dengan 2 pisau berubah menjadi garis merah dan saat dia bergerak, seberkas cahaya merah terus menebas. Dalam sekejap, 2 hantu terpotong-potong yang menunjukkan bahwa kekuatan tempurnya sangat ganas. Melihat ini, Xiaoyan melangkah maju lagi dengan telapak kakinya dan langkah ke-6 keluar dengan mengesankan. Dengan konsentrasi langkah ke-6, kekuatannya berlipat ganda dan melejit. Lalu dihancurkan lagi ke arah pria dengan 2 pisau. Xiaoyan bahkan lebih sadar bahwa orang ini sangat kuat sehingga dia mungkin tidak dapat sepenuhnya membunuhnya, bahkan jika dia menggunakan langkah ke-6. Jadi pada saat ini tubuh Xiaoyan berkelap-kelip dengan inti guntur void. Dia menggertakkan giginya dan melangkah maju lagi. Langkah ke-7. Ketika Xiaoyan menggunakan langkah ini, dia sendiri juga menghasilkan beban yang sangat besar. Tetapi untungnya, inti guntur void memberinya dukungan kekuatan fisik yang menyebabkan ki dan darahnya melonjak. Ini adalah untuk kedua kalinya Xiaoyan menggunakan kekuatannya sendiri menampilkan 7 langkah dewa pembunuh yang lengkap. Pada saat ini terdengar suara gemuruh di sekitarnya. Di bawah telapak kaki yang besar, sepertinya bahkan udara hancur dan meledak, dan ada suara melolong yang menusuk telinga dengan serangan yang gila-gilaan. Sepertinya sosok itu ingin menahan langkah ke-7 Xiaoyan. Cahaya pisau yang tak terhitung jumlahnya meraung dan bertabrakan dengan langkah ke-7 yang kokoh. Dalam sekejap, saat cahaya pisau bertabrakan, cahaya pisau hancur berkeping-keping. Meskipun cara yang tak terhitung jumlahnya telah digunakan, tampaknya tidak satupun dari keterampilannya dapat menghentikan 7 langkah dewa pembunuh. Dengan suara ledakan yang keras, 7 langkah dewa pembunuh bertabrakan dengan tanah dan sepertinya seluruh tanah bergetar hebat saat ini. Suara menderu meletus dari tabrakan yang berlangsung lama. Mata Xiaoyan sedikit menyipit dan matanya tertuju pada tanah yang hancur itu. Setelah asap yang bergolak akhirnya menghilang perlahan,
Sosok pria dengan 2 pisau tidak muncul lagi. Ketika Xiaoyan perlahan mendekat untuk memeriksa situasi, dia menemukan bahwa sosoknya telah menghilang dan hanya menyisakan pisau ganda yang berlumuran darah. Xiaoyan mengangkat jarinya dan kedua pisau itu perlahan terbang ke arahnya. Xiaoyan melihat kedua pisau itu yang merupakan senjata dari zaman kuno. Xiaoyan melambaikan tangannya dan menyimpannya ke dalam cincin. Kemudian sedikit mengepalkan tinjunya memberi penghormatan. Bagaimanapun, dari perspektif waktu dan senioritas, dia masih dianggap sebagai senior. Xiaoyan menghela nafas panjang. Pertempuran ini sangat merugikannya. Pada akhirnya, dia tidak ragu untuk menggunakan alam dewa api segudang dan 7 langkah dewa pembunuh untuk bisa memenangkannya. Pisau itu adalah pisau yang bagus dan aku telah memiliki pemahaman bagaimana cara menggunakannya. Tetapi tampaknya penguasa berat Xuanku lebih baik. Gumam Xiaoyan sambil tersenyum. Begitu kata-kata itu jatuh, penguasa berat Xuan di belakangnya bergetar. Sepertinya mengekspresikan ketidakpuasan. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan berbalik dan melihat ke puncak gunung berikutnya. Xiaoyan tidak berniat untuk beristirahat. Meskipun pertempuran tadi cukup sengit, tapi tidak terlalu tragis. Pertarungan semacam ini sangat membantu Xiaoyan. Hanya dengan menantang batas sebanyak mungkin, dia bisa mendapatkan peningkatan yang lebih cepat. Telapak kakinya jatuh di puncak gunung ke-8. Setelah memetik Nekstar para dewa, puncak gunung itu hancur. Kali ini adalah binatang buas dan kekuatannya tidak lemah. Tetapi dibandingkan dengan pisau ganda sebelumnya, itu adalah jauh lebih lemah sedikit. Tidak butuh banyak waktu bagi Xiaoyan untuk membunuhnya dengan lancar. Dan kemudian Xiaoyan pergi ke urutan ke-9 dan ke-10. Yang mengejutkan Xiaoyan, tidak ada keberadaan yang tidak bisa ditangani oleh Xiaoyan. Tapi Xiaoyan mengerti bahwa bukan karena makhluk ini tidak kuat, mereka tidak dikalahkan oleh Xiaoyan sepenuhnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, dan waktu telah menentukan nasib mereka. Setelah mengumpulkan Nekstar ke-10, Xiaoyan melihat ke puncak gunung. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memutuskan untuk duduk bersila. Lagi pula, jika dia tidak beruntung dan keberadaan kuno yang kuat muncul, itu akan menjadi pertempuran sulit lainnya. Sayang sekali tidak ada senior kuno ini yang memiliki cincin. Mungkinkah tidak ada cincin di dunia ini? Xiaoyan menghela nafas. Jika dia bisa mendapatkan beberapa benda kuno dari para senior kuno ini, maka itu adalah harta yang sangat berharga. Dengan 10 Nekstar para dewa, dia dapat mencoba menerobos puncak dewa petarung bintang 7. Sekarang, Xiaoyan telah memiliki 62 juta Genesis Ki dan masih kekurangan 18 juta. Nekstar para dewa ini cukup untuk membuat akumulasi Genesis Ki Xiaoyan mencapai 80 juta. Namun, Xiaoyan juga bersiap untuk yang terburuk. Peningkatan substansial semacam ini, kecepatan kondensasi bukan karena melemahnya efek Nekstar para dewa, tetapi karena Xiaoyan sendiri akan menjadi jenuh karena banyaknya kondensasi. Justru karena inilah Xiaoyan memilih untuk meningkatkan kekuatannya setelah memanen 10 Nekstar para dewa. Setelah peningkatannya jenuh, dia langsung melanjutkan pertarungan sehingga kecepatan peningkatannya bisa dimaksimalkan. Dengan ribuan puncak yang ada, tujuan Xiaoyan hanya menerobos ke dewa petarung bintang 8. Adapun kekuatan seperti apa yang bisa dia tembus pada akhirnya, dia hanya bisa melakukan yang terbaik. Tapi sejauh ini, Xiaoyan masih merasa bahwa ribuan puncak di sini terlalu aneh. Nyala api naik di telapak tangan Xiaoyan dan 10 Nekstar para dewa dengan cepat disempurnakan dalam nyala api.
mengembun menjadi 10 tetes nektar yang sangat suci. Tapi Xiaoyan tidak menelan semuanya sekaligus. Setelah memurnikannya, dia menelannya satu persatu. Dengan pelajaran yang dipetik dari masa lalu, Xiaoyan telah banyak menahan diri. Beberapa hal perlu dilakukan step by step, terutama dalam hal kultivasi. Tetesan pertama nektar para dewa dimasukkan ke dalam mulut Xiaoyan dan kekuatan misterius meletus lagi di tubuh Xiaoyan. Dia tidak merasakan sumber energi Qi pada awalnya, tetapi sumber energi dan bintang di tubuh Xiaoyan meningkat dengan gila-gilaan. Setelah pertempuran barusan, latar belakang Qi sumber Xiaoyan bahkan bisa meroket. Setelah setetes nektar para dewa bertahan selama beberapa jam di tubuh Xiaoyan, kecepatan memadatkan Qi sumber dan bintang-bintang akan melambat. Segera, tetes kedua dimasukkan lagi ke dalam mulut Xiaoyan. Lautan Qi asal dan bintang-bintang yang baru saja tenang mulai bergerak lagi, dan pondasi Qi asal terkondensasi secara gila-gilaan dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiaoyan juga menyesalkan bahwa kekuatan nektar para dewa ini berasal dari benua tertentu pada zaman kuno yang dulunya makmur, kini hanya sedikit orang yang tahu keberadaannya. Tetapi semuanya tampaknya tidak dapat menghindari hukum langit dan bumi. Betapapun kuatnya itu hanyalah sementara. Jika ada kemakmuran, akan ada hari kemunduran. Hal yang sama berlaku untuk dunia, begitu juga manusia. Bahkan jika dia sekuat makhluk tertinggi dan begitu mencapai titik di mana tidak ada yang bisa menandingi, dia tetap jatuh pada akhirnya. Pada saat ini, Xiaoyan mau tak mau berpikir dalam hatinya, akankah Sensi yang coba dia lindungi dengan segenap kekuatannya benar-benar akan membuahkan hasil, atau apakah mungkin beberapa hasil sudah ditakdirkan? Sampai saat ini, Xiaoyan sebenarnya telah menyadari beberapa hal di dalam hatinya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, itu karena Xiaoyan tidak mau berkompromi dalam hal ini, dan dia tidak bisa berkompromi. Tetesan kelima nektar para dewa ditelan lagi ke dalam mulut Xiaoyan. Pada saat ini, sumber energi latar belakang juga meningkat menjadi 70 juta. Setelah 5 tetes nektar para dewa memasuki tubuhnya, kecepatan memadatkan Qi sumber dan bintang tetap sama. Xiaoyan menutup matanya rapat-rapat, masih belum bisa sepenuhnya membuang pikiran yang mengganggu di dalam hatinya. Mungkin untuk sesaat Xiaoyan melihat kebenarannya, tapi itu adalah kebenaran yang tidak dia inginkan. Jadi bagaimana dengan kebenarannya? Obsesi di hatinya memaksa Xiaoyan untuk perlahan-lahan menjadi tenang. Masih kurang 10 juta dan aku bisa menembus ke puncak Dewa Petarung bintang 7. Xiaoyan hanya bisa menggunakan kultivasi untuk memastikan dirinya sendiri saat ini. Dan terkadang dia tidak perlu hidup dengan sangat jelas. Ini juga alasan sebenarnya mengapa Xiaoyan bekerja keras dan tidak pernah berhenti. Karena Xiaoyan bahkan setelah menembus ke Dewa Petarung, dia masih belum memudar dari dunia. Tetesan ke-6, tetesan ke-7. Xiaoyan terus menuangkan nektar para dewa ke dalam mulutnya tanpa ada kecelakaan. Sumber energi Xiaoyan terus meningkat. Pada saat nektar para dewa tetes berikutnya memasuki tubuhnya, sumber Qi dan bintang di tubuhnya tiba-tiba menerobos ke puncak Dewa Petarung bintang 7. Segalanya tampak biasa saja. Itu karena sebelum ini Xiaoyan mengalami pertempuran dengan kaisar klan pemakan jiwa dan jiwa Cimi, sehingga kultivasi Xiaoyan menjadi lebih lancar. Tentu saja, mungkin karena nektar para dewa begitu kuat, sehingga Xiaoyan mampu menembus puncak Dewa Petarung bintang 7 dengan begitu lancar. Xiaoyan menghela napas panjang dan aura yang lebih kuat menyebar darinya.
puncak dewa petarung bintang 7. Gumam Xiaoyan merasakan sumber energi yang lebih agung dari lautan bintangnya. Wajah Xiaoyan tetap tenang. Lagi pula, tampaknya masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum mencapai keabadian. Masih ada ribuan tahun sebelum invasi. Mulai sekarang, waktu ribuan tahun bisa dikatakan sangat panjang atau sangat singkat. Bahkan dihitung dari sekarang, masih sangat sulit bagi Xiaoyan sendiri untuk menembus keabadian. Semua harapan hanya dapat ditempatkan pada energi dunia Juci. Mungkin setelah mengambil kembali energi dunia pada Juci, kecepatan kultivasi Xiaoyan dapat ditingkatkan lebih cepat dan Xiaoyan memiliki kemungkinan untuk menembus keabadian. Pertarungannya dengan Juci itu akan meledak dalam waktu dekat. Meskipun Permaisuri tidak pernah menyebutkan bahwa ketika dia memasuki alam Suanyin, dia melihat Juci dalam kehampaan. Ada hubungan yang menentukan antara keduanya, sehingga kedua belah pihak dapat merasakan di dalam hati mereka bahwa mereka harus melakukan pertempuran ini. Setelah menarik napas panjang, Xiaoyan perlahan berdiri. Waktu sangat berharga bagi Xiaoyan. Jadi, Xiaoyan akan menghargai sepanjang waktu ini untuk berlatih. Karena Xiaoyan tahu bahwa pertempuran yang harus dia hadapi berada di luar kekuatannya saat ini. Meskipun dia memiliki dua avatar yang kuat, jika kekuatannya tidak tumbuh dengan cepat, jika avatar terlalu kuat, akan ada resiko kehilangan kendali atas avatar itu. Xiaoyan telah merasakan perasaan seperti itu pada avatar dewa asli, dan itu adalah kehendak avatar dewa asli untuk dilahirkan sendiri. Selama Xiaoyan cukup kuat, keinginan avatar yang akan dilahirkan akan bubar dengan sendirinya. Sosok Xiaoyan sekali lagi menyapu ke puncak gunung ke-11. Tapi saat sosok Xiaoyan baru saja mendarat di puncak gunung, dia mendengar desahan penyesalan. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Suara ini tidak dibuat secara kebetulan, tetapi sengaja didengar oleh Xiaoyan. "Siapa?" tanya Xiaoyan, lalu matanya menyipit dan dia segera menjadi waspada. "Itu semua palsu." Sama seperti Xiaoyan melihat sekeliling, sebuah suara aneh masuk ke telinga Xiaoyan. Dan segera Xiaoyan mengikuti arah suara yang datang dari ujung seribu pegunungan. Setelah Xiaoyan berhenti, dia tiba-tiba bergerak dan terbang ke depan. Sesampainya di depan puncak seribu pegunungan, ketika Xiaoyan melihat sosok di depannya dengan jelas, tubuhnya terkejut. Mayat yang membusuk perlahan menghilang. Pada saat ini, ada sosok di atas mayat itu. Sidik jarinya berubah dan lumpur serta batu di sekitarnya langsung mengubur mayat itu. Batu dan tanah ditumpuk terus-menerus dan setelah beberapa saat puncak gunung muncul di depan Xiaoyan dan sosoknya mendarat di puncak gunung dan sebuah benih ditanam di atasnya. "Dari mana asalmu?" Sosok itu bahkan tidak menoleh untuk melihat Xiaoyan. "Aku berasal dari dunia sensi." Xiaoyan tidak menyembunyikan apapun. Dia mengepalkan tinjunya sedikit dan menjawabnya. "Oh, dunia sensi. Kenapa kamu datang ke sini?" Sosok itu bertanya dengan nada ragu. "Untuk meningkatkan kekuatanku," jawab Xiaoyan tidak menyembunyikan apapun. F007 Channel. "Kekuatan. Sepertinya kamu telah memperoleh kekuatan yang kamu inginkan. Tetapi ketika kamu masuk ke sini, apakah dia tidak memberitahumu bahwa kamu tidak bisa keluar dari sini sama sekali?" Sosok itu bergumam dan segera setelah kata-kata itu keluar, Xiaoyan membatu di tempat. Apakah Jiuying dengan sengaja menjebaknya? Selain keberadaan kuno di sini, kunci sebenarnya adalah ketidakmampuan untuk meninggalkan tempat ini.
Aku tidak tahu apakah senior tidak bisa keluar setelah masuk ke sini. Xiaoyan mengatupkan kedua tangannya, meragukan hatinya. Jiuying berkata bahwa dia memiliki 6 avatar yang memasuki tempat ini, tetapi koneksinya terputus. Mungkinkah orang ini salah satu avatar Jiuying? Sosok itu menggelengkan kepalanya dan tidak memilih untuk menjawab pertanyaan Xiaoyan. Tidak menjawab sama saja dengan menyetujui. Xiaoyan segera memfokuskan matanya sedikit dan berkata dengan setengah tersenyum, "Nama orang yang membawaku ke sini adalah Jiuying. Aku ingin tahu apakah senior mengenalnya." Xiaoyan bertanya ragu-ragu, dan ketika dia mendengar nama Jiuying, sosok orang itu membeku tak terkendali. Seperti yang diharapkan Xiaoyan, menilai dari reaksi orang ini dapat disimpulkan bahwa dia pasti salah satu avatar Jiuying. Begitu avatar dipisahkan dari tubuh utama dan setelah kebijaksanaan spiritualnya sendiri lahir, maka di tubuh utama adalah ancaman terbesar bagi avatar. Karena begitu tubuh utama terhubung kembali, kebijaksanaan spiritual yang dihasilkannya akan langsung terhapus. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.